Halo kawan cuan, untuk bahas berita forex hari ini, aku akan bahas mengenai alasan dibalik terjadinya penguatan New Zealand Dollar dan juga pelemahan USD atau US Dollar kemarin. Nah sebelumnya disclaimer on ya, ini hanyalah hasil analisa fundamental aku dan bukan saran trading, sehingga risiko trading tanggung masing-masing ya. Mata uang NZD atau New Zealand Dollar kemarin pagi itu menguat signifikan di perdagangan terhadap semua pasangan mata uang lawannya. Penguatan ini terjadi tidak lepas dari adanya kebijakan moneter terbaru yang dirilis oleh RBNZ atau Reserve Bank of New Zealand, yaitu Bank Sentralnya New Zealand kemarin pagi. RBNZ memutuskan untuk kembali menahan suku bunganya di angka 5,5%, sesuai dengan prediksi para analis dan pelaku pasar. Namun, mengapa NZD itu bisa menguat signifikan jika aksi RBNZ ini sudah diekspektasi oleh para analis dan juga pelaku pasar? Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya pernyataan dari RBNZ yang dinilai hawkish. Jadi dalam statement kebijakan moneternya, RBNZ itu menyebutkan kalau inflasi di New Zealand itu sedang dalam tren turun, namun tetap masih terlalu tinggi. Untuk pertumbuhan ekonomi di New Zealand lebih kuat daripada perkiraannya RBNZ, namun tetap berada di bawah tren dan dapat melambat ke depannya, serta menekan pendapatan ekspor New Zealand. Pertumbuhan upah di New Zealand itu telah turun dari puncaknya dan permintaan akan tenaga kerja melemah. Di saat populasi di New Zealand itu meningkat dan juga jumlah tenaga kerja itu semakin meningkat karena tingginya migrasi. Dan hal ini itu dapat mendorong permintaan untuk naik dan menjadi penyebab inflasi itu tetap berada di atas targetnya RBNZ. RBNZ pun menutup pernyataannya dengan menyebutkan kalau tingkat suku bunga di New Zealand saat ini itu sudah dalam level yang membatasi permintaan. Namun dengan tingginya inflasi inti atau core inflation dan kemungkinan tekanan inflasi menjadi lebih kuat dibandingkan perkiraannya RBNZ, suku bunga itu mungkin perlu dinaikkan lebih lanjut. Nah, pernyataan terakhirnya ini dari RBNZ beserta dengan adanya resiko inflasi dapat kembali naik di New Zealand sesuai dengan apa yang disebutkan RBNZ dalam kebijakan moneternya, itu menjadi pernyataan yang dinilai hawkish oleh para analis dan juga pelaku pasar. Dan hal inilah yang menjadi alasan dibalik mengapa NZD atau New Zealand Dollar itu dapat menguat signifikan pagi kemarin. Di sisi lain, USD mengalami nasib yang jauh berbeda dan berbanding terbalik dengan New Zealand Dollar, di mana USD itu melemah cukup signifikan di hari Selasa malam. Walaupun data consumer confidence yang dirilis hari Selasa malam itu naik ke angka 102, di atas prediksinya para analis di angka 101, dan juga naik dari data sebelumnya di angka 99,1, data ini tampak tidak memberikan dampak yang besar pada pergerakan USD di perdagangan. Yang menjadi penggerak USD adalah pernyataan salah satu gubernur The Fed, Waller, yang dinilai bernada dovish. Nah, jadi Waller ini mengatakan kalau ia merasa semakin yakin kalau suku bunga sekarang sudah berada di posisi yang akan membawa inflasi terus turun ke angka 2%. Walaupun inflasi sekarang itu masih dinilai terlalu tinggi. Waller juga menambahkan kalau ia melihat titik di mana The Fed dapat memotong suku bunga jika inflasi lanjut turun dalam 3-5 bulan ke depan. Waller sendiri yang dikenal sebagai salah satu anggota The Fed yang hawkish dan memberikan pernyataan dovish ini, itu tentu saja menggambarkan kalau ada sesuatu yang mulai berubah dalam The Fed. Dan ini pun membuat USD untuk melemah signifikan, karena para analis dan pelaku pasar semakin yakin kalau The Fed itu dapat segera memotong suku bunganya tahun depan. Itulah bahas berita forex hari ini kawan cuan. Kawan cuan, kalau menurut kamu nih, apakah NZD atau RBNZ, Bank Sentral New Zealand, itu berpotensi menaikkan suku bunga lagi? Terlebih karena kita bisa melihat kalau tren inflasi secara keseluruhan itu mulai menurun nih di berbagai negara, kecuali di Jepang yang diprediksi akan naik. Nah, coba berikan prediksimu nih, apakah RBNZ itu akan dapat menaikkan suku bunga lagi di meeting berikutnya atau tidak? Oh ya, selain itu jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode bahas berita forex berikutnya.
Dan juga follow aku di IG dan juga di TikTok di @rw_beritaforex. Terima kasih dan sampai jumpa dan waktu kawan cuan.